Halo guys, balik lagi sama gue Dinan, dan di video ini gue udah megang handphone yang mungkin ditunggu oleh para netizen ya, terutama para gamers, yaitu Asus ROG Phone 3. Nah, kira-kira apa sih istimewanya nih handphone? Kenapa animonya setiap seri ROG Phone ini muncul pasti banyak banget yang tertarik untuk membeli. Tertarik untuk tahu lebih lanjut, tonton terus videonya ya. Oke, sekali lagi ya, sebelum gue mulai video ini gue mau jelasin dulu kalau di sini gue bukan untuk review detail ya, tapi lebih ke penjelasan spek, desain, dan yang gampang-gampang aja lah ya, biar kita nggak pusing ya. Pertama kita bahas desainnya dulu. Untuk desain kita lihat untuk materialnya ya. Untuk kesan pertama, kalau misalkan orang lihat ini handphone pasti akan berkata ini handphone mewah banget, flagship banget. Kenapa? Karena kita lihat materialnya itu udah kencang banget, dan ciri khas dari ROG itu nggak pernah hilang ya. Di sini ada logo ini, tapi ada yang baru jika dibandingkan ROG Phone 1 dan 2 seri sebelumnya, yaitu di sini udah ada motif baru nih. Kita lihat di sebelah kanan, dan ini keren banget kalau menurut gue. Di sini kita lihat ada tulisannya juga kalau kita zoom. Aerodynamic system. Jadi di sini udah ada tambahan motif baru yang mungkin sedikit penyegaran ya dari seri sebelumnya. Ya walaupun kalau kita lihat sekilas sih nggak jauh beda ya dengan ROG Phone 1 dan 2. Oke, itu tadi masalah desain. Kita bahas juga masalah pinggiran-pinggirannya, atas bawahnya. Di sini kita lihat kalau di sebelah kiri di sini ada untuk slot SIM card, kita untuk masukin SIM card. Dan sekedar info aja, ini dual nano SIM tanpa bisa memori tambahan ya, karena memorinya juga udah gede 256. Nah, kalau misalkan kita ke bawah di sini ada port untuk charging, port USB Type-C tentunya. Kalau kita ke sebelah kanan di sini ada tombol volume up dan tombol volume down untuk suara. Di sini ada tombol on off. Dan yang baru dan yang menarik di sini ada nih, kalian yang belum tahu ini apa, ini adalah untuk kalau di PS ya, ini L1 R1 nya istilahnya. Jadi kalau misalkan kita main PUBG, ini bisa kita pakai untuk lari contohnya, dan di sebelah kanan ini kita bisa pakai untuk nembak. Jadi benar-benar gamer abis lah yang mau punya handphone ini. Nah, yang jadi pertanyaan, speakernya di mana? Speakernya ada, dan ini udah dua stereo ya. Jadi di sini speakernya udah ada di atas dan di bawah. Oke, segitu aja untuk desain. Sekarang kita bahas masalah layar. Kesan pertama kita ngeliat layar dari ROG Phone 3 ini adalah layarnya gonjreng banget ya. Kenapa? Karena ini udah pakai Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate yang tinggi, yaitu 144 Hz. Jadi kita bisa lihat untuk pindahan menunya ini smooth banget, nggak ada delay, nggak ada keterlambatan, pokoknya bener-bener enak banget untuk dipegang. Kita coba ya jelajahin apa aja sih yang ada di dalam. Tapi balik lagi ya, ini bukan review detail, ini cuma pengenalan aja. Yang pertama kita coba buka kameranya ya. Untuk kamera bisa kita cek di sini. Yang pertama ada settingan untuk ultra wide tentunya ya. Jadi kalau misalkan kita mau foto untuk sudut yang lebih luas, kita bisa klik ini. Di sini juga ada mode foto, atau mungkin kita biasa mengenal dengan bokeh. Nah ya, untuk foto-foto bokeh, kalau misalkan seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya untuk bokehnya halus banget ya. Ini kita coba back. Di sini kita ada untuk panorama seperti biasa, seperti ini. Ini ada juga mode malam ya, kalau misalkan kita mau foto malam-malam tapi kita mau tetap terlihat terang gitu, nggak gelap banget, nggak matanya doang merah, bisa. Dan yang keren lagi di sini kita bisa pakai mode manual. Untuk manual kita bisa atur tuh yang namanya white balance, ISO-nya mau kita atur, autofocus itu bisa kita setting semua. Dan nggak ketinggalan ya fitur yang lagi booming juga di kamera handphone, pasti udah ada, yang itu makro, yang fungsinya kita tes ya. Kalau misalkan kita mau foto objek kunci ini nih, biasanya kan kalau dari jarak yang
deket banget itu akan pecah lembur nggak jelas kayak gitu. Tapi ini kita coba dengan ROG Phone 3. Ya, kita bisa cek hasilnya cukup detail ya untuk tangkapan warna dan teksturnya itu nggak jadi berlebihan. Nah, prosesornya apa sih yang dipakai oleh ROG Phone 3 ini? Dia udah pakai prosesor gaming yang pastinya tuh maksimal banget kalau misalkan kita pakai untuk main game kayak PUBG, apalagi Mobile Legends itu bisa disikat dengan mudah oleh ROG Phone 3 ini. Dan bukan hanya untuk prosesornya ya, tapi dia juga punya baterai yang gede, jadi benar-benar menunjang Anda untuk bermain game. Oke, segitu aja pengenalan sedikit tentang Asus ROG Phone 3. Kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa beli aja karena harganya nggak terlalu mahal kok, mungkin bagi sebagian orang, tapi bagi gue tetap aja mahal ya. Jadi kesimpulannya adalah, kalau misalkan kalian emang gamers yang suka banget sama ROG Phone 3 ini, kalian boleh ambil aja karena kalian gak rugi kok, karena kalian juga akan mendapatkan desain yang oke, mewah, material yang premium, yang ada motif baru juga. Dan ini nih yang ada namanya R1, kalau misalkan anda main PUBG ini enak banget, gue udah pernah nyoba. Jadi ini bisa dipakai untuk main lari, yang sebelah kanan bisa untuk nembak, jadi bener-bener enak banget. Speakernya juga udah cocok buat gaming karena dia udah stereo, ada 2 speaker, jadi tunggu apa lagi, beli aja. Bye.